You Should Have Left. Film ini diawali dengan scene di sebuah rumah pada malam hari. Terdapat pas foto keluarga kecil di ruang tamu, dan tiba-tiba muncul bayangan seorang laki-laki tua bertopi. Berlanjut ke kamar gadis kecil. Gadis itu terbangun dan mencurigai ada seseorang di luar kamarnya. Buru-buru ia menutup pintu kamarnya dan kembali tidur. Ia dikagetkan dengan laki-laki tua yang berada di sampingnya sambil mengancam gadis kecil itu. Ternyata gadis kecil itu bermimpi. Berlanjut dengan scene di kamar ayahnya yang bermimpi gadisnya dalam bahaya. Pria itu pun terbangun dan bergegas memeriksa kamar anaknya dan mendapati anaknya masih tertidur. Scene berlanjut keesokan harinya di pelataran kolam renang. Pria yang bermimpi tadi malam sedang duduk mendengarkan audio yang sepertinya tentang meditasi. Ada seorang wanita muda yang berenang, kemudian menghampiri pria itu dikarenakan ponsel yang berada di dekat pria itu berbunyi. Kemudian setelah membaca pesan, wanita itu pun pergi. Adegan berlanjut ketika pria tadi menghampiri seorang tim di sebuah lapangan. Theo Conroy nama pria itu, memaksa pria yang merupakan tim di lokasi syuting tersebut agar dapat bertemu dengan istrinya, karena istrinya Theo merupakan aktris di sana. Selesai syuting, Theo menghampiri istrinya dan membawanya pergi. Di mobil, Theo mengajak istrinya berlibur bersama Ella, gadis kecil mereka. Keesokan harinya, mereka berangkat dan tiba di sebuah rumah yang telah mereka pesan. Mereka tampak senang dan menyukai rumah itu. Di malam hari, Ella sedang bermain boneka dan bayangan jarinya di kamar. Tiba-tiba Ella dikagetkan dengan bayangan pria, kemudian menghilang dan digantikan oleh Theo, ayahnya yang mengantarkannya tidur dan menyelimutinya. Karena takut, Ella meminta dimatikan lampu kamarnya. Theo kemudian kembali ke kamarnya bersama istrinya. Mereka akan menonton film sebelum tidur. Kemudian, istrinya meminta Theo memeriksa area bawah rumah sebelum tidur. Ella menyusul mereka ke kamar, kemudian bergegas kembali ke kamarnya dan tidur, tetapi diikuti oleh Theo. Setelah itu, Theo pun turun ke bawah dan mematikan lampu beberapa ruangan. Namun, ada satu ruangan yang lampunya tidak bisa dimatikan. Theo terus berjalan ke ruangan demi ruangan. Theo masuk ke ruangan yang mencurigakan, yang pintunya sudah terbuka. Di sana ia mendapati foto bayangan di salah satu ruangan di rumah itu. Bergegas Theo keluar dan menutupi pintu ruangan tersebut. Kemudian, lampu ruangan itu padam dengan sendirinya. Theo keluar dari ruangan utama yang tempat ruangan kecil berada tadi dan mematikan lampunya. Setelah Theo pergi, lampu itu kembali nyala dengan sendirinya. Theo kembali ke kamar dan membangunkan istrinya yang tertidur menunggu ia untuk menonton film bersama tadi. Theo kembali ke kamar sudah pukul 3 pagi. Sementara tadi ia turun ke bawah pukul 10.34 malam. Scene berlanjut di pagi hari. Istri Theo meninggalkan pesan di kertas. Istri Theo dan Ella berada di tengah hutan menemani Ella bermain dan memanjat batang pohon. Sementara Theo tetap berada di dalam rumah sambil menuliskan berbagai kata-kata di memonya. Sepertinya yang ia tuliskan menggambarkan apa yang sedang ia rasakan. Di luar, di tengah hutan tadi, Ella bertanya kepada ibunya, kenapa banyak orang yang membenci ayahnya. Ibunya menjelaskan bahwa banyak orang yang menuduh ayahnya membunuh istri pertamanya sebelum menikah dengan dirinya. Istri pertama Theo mati di dalam bathtub. Di ruangan rumah tadi, Theo tampak stres, kemudian bergegas pergi. Theo menemukan sebuah toko kecil dan ia membeli kebutuhan. Pemilik toko itu bertanya di mana Theo tinggal dan menanyakan apakah Theo pernah bertemu Statler, pemilik rumah itu. Theo belum pernah bertemu, hanya mengetahuinya dari internet saja. Theo pergi keluar toko itu dan mendapati wanita tua sedang berdiri di depan mobilnya. Wanita itu juga menanyakan hal yang sama, apakah Theo pernah bertemu Statler? Dan kemudian wanita itu memberikan jawaban yang aneh. Theo pun bingung. Kemudian ia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ella mengatakan kalimat motivasi atas kasus yang dialami ayahnya. Dan di dapur, Theo dan istrinya berdebat. Theo memarahi istrinya kenapa memberitahu masalah dirinya kepada Ella. Scene berlanjut ketika mereka makan malam. Theo dan istrinya tetap tidak bertegur sapa dan hanya dilihat saja oleh Ella yang sedang membaca buku. Di kamar, istri Theo bergegas mandi dan seperti biasa selalu mengecek ponselnya, kemudian meninggalkannya di meja dan masuk bathtub. Ketika istrinya mandi, Theo mencoba memeriksa ponsel milik istrinya. Setelah selesai istrinya mandi, Theo meminta maaf kepada istrinya mengenai permasalahan tadi sore. Kemudian mereka tidur. Theo tidur tak nyenyak dan kemudian ia pergi ke ruangan tempat di mana ia selalu menuliskan isi pikirannya.
Ketika Theo membuka memonya, ia menemukan tulisan, "Kau harus pergi sekarang." Kemudian ia mendengar suara bantingan pintu. Perlahan ia mendekati pintu yang ada di ruangan itu dan membukanya. Ternyata itu akses tangga menuju bawah tanah. Theo keluar ke pintu utama ruangan itu dan memastikan tidak ada apa-apa. Kemudian dia masuk lagi ke kamar itu dan membuka pintu yang menjadi akses tangga ke bawah tanah tadi. Perlahan Theo menyusuri tangga itu, sampailah ia ke lantai paling dasar. Ia mendapati bayangan seseorang. Bergegas Theo mengikutinya. Namun, ia mendapati foto dirinya dan Ella di lantai. Semakin cepat langkah Theo mengikuti bayangan tadi. Kemudian, ia mendapati boneka milik Ella dan menemukan Ella tergeletak di ruangan itu. Theo menemukan Ella dalam keadaan tewas, dan ia memastikan kalau itu bukan mimpi dengan menusukkan pecahan kaca ke tangannya. Dan ya, ternyata Theo memang bermimpi. Theo terbangun dan membagikan cerita mimpinya itu kepada istrinya. Mereka pergi ke ruangan yang biasa Theo datangi. Kemudian Theo menjelaskan kalau dalam ruangan itu ada pintu di sisi tengah. Theo menanyakan kepada istrinya, senang atau tidak berada di rumah itu. Karena mereka ternyata sama-sama tidak senang, mereka memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Scene berlanjut ketika istrinya Theo dan Ella sedang berkemas. Ketika mereka selesai, istri Theo mengajak Ella bermain di halaman sambil menunggu Theo berkemas juga. Kemudian Theo mengirimkan pesan kepada istrinya. Istrinya memeriksa HP di kantongnya. Dan ternyata pesan yang dikirimkan Theo terkirim ke HP istrinya yang terletak di meja dapur tepat di depan Theo berdiri. Theo menghampiri mereka ke halaman, dan istrinya menyuruh Ella masuk ke dalam rumah. Theo memberikan HP istrinya, dan telah mengetahui kalau Susana istrinya memiliki 2 HP. Theo menuduh Susana memasukkan selingkuhannya ke dalam rumah itu. Kemudian Susana mengatakan tidak ada siapa-siapa yang dibawa masuk ke rumah itu. Theo menyuruh Susana pergi. Susana pun akhirnya pergi. Theo mengajak Ella masuk ke rumah dan membujuk Ella supaya mau makan. Ella tetap tidak mau makan. Ketika bermain skuter, Ella tak sengaja menjatuhkan gelas yang di atas meja. Air yang tumpah dari gelas itu perlahan mengering dan disadari oleh Theo. Theo mencoba menelusuri dan mengukur sudut dinding itu menggunakan segitiga yang diberikan oleh pemilik toko tadi. Kemudian Theo mengajak Ella mengukur ruangan tersebut dari luar. Theo mendapati ukuran ruangan dalam dan luar berbeda. Ella kedinginan dan pergi mengambil mantelnya ke dalam. Ketika akan keluar kembali menghampiri Theo, Ella menghilang. Theo yang heran karena anaknya tak sampai kembali kepadanya, bergerak menyusuri rumah mencari Ella. Theo heran. Di dinding yang ia ukur sudutnya menggunakan segitiga tadi, tiba-tiba terdapat pintu. Theo semakin bergegas mencari Ella. Ia memasuki ruangan tempat biasa ia bermeditasi. Dan ya, sesuai mimpinya, di ruangan itu ada pintu di tengahnya. Theo membuka pintu itu dan menyalakan lampunya. Ia mendapati terowongan gelap panjang di sana. Pintu itu kemudian tertutup sendiri. Ella yang tak berada di sisi bagian mana terowongan itu, terus saja berjalan sambil memanggil ayahnya. Tiba-tiba Ella menemukan bathtub yang terdapat rambut panjang wanita. Ella terkejut karena tangan wanita itu bergerak. Ketika akan lari, Ella dihampiri oleh lelaki tua bertopi. Kemudian Ella bergegas pergi. Theo mengetahui Ella ketakutan, berusaha menemukan Ella, dan akhirnya mereka bertemu di tangga. Theo memeluk Ella yang ketakutan. Ella mengajak Theo pulang dan dikabulkan oleh Theo. Theo kemudian menelepon Susana agar kembali, namun handphone Susana tidak aktif. Theo punya ide untuk menelepon pemilik toko tempat ia belanja kebutuhan tadi. Theo mengatakan ia membutuhkan taksi, dan pria itu mengatakan tidak ada taksi di sana. Pria itu juga menanyakan soal segitiga yang ia berikan. Pada saat mereka masih berbincang, Theo tiba-tiba mendapati vas foto bertambah di dinding, dan terus bertambah. Pria itu mengatakan jika rumah tersebut sebelumnya menara, dan terus saja setan membangun tahta mereka di sana. Theo bergegas mengajak Ella pergi. Mereka berjalan keluar rumah, dan ketika Ella menoleh ke belakang, Ella melihat ada seseorang di dalam rumah itu. Mereka terus saja berjalan. Theo yakin akan sampai keluar dari daerah itu, dan ternyata bukan. Mereka malah kembali ke rumah itu. Sungguh aneh, karena mereka berjalan ke arah bawah, bukan jalan kembali ke rumah itu. Karena kedinginan,
Akhirnya Theo menyerah, kemudian memutuskan untuk membawa Ella masuk kembali ke dalam rumah itu. Ketika di kamar, Ella dan Theo sudah tidur. Tiba-tiba Theo menyadari seperti ada cahaya dan mendengar suara keran air. Theo pergi ke arah kamar mandi, dan tiba-tiba pintu kamar mandi tersebut tertutup, dan suasana berubah menjadi gelap lagi seperti di bawah tanah. Theo berjalan menyusuri ruangan itu, dan menemukan bathtub kosong. Tiba-tiba, ia diterkam hantu perempuan dari belakang. Theo bergegas kabur naik ke tangga mencari Ella. Sampai di atas, Theo bergegas kabur naik ke tangga mencari Ella. Sampai di atas, Theo berada di ruangan mesin cuci seperti di awal tadi, dan mendapati tambahan foto yang ditempel, yaitu foto dirinya dan Ella. Kemudian Theo terus bergerak dan sampai di ruangan tempat biasa ia menulis. Ia mendapati dirinya yang lain, yang tadi sedang frustasi dan akan pergi. Theo terus berjalan penuh kebingungan, dan menaiki tangga. Kemudian terjatuh karena jumlah anak tangga itu terus bertambah. Theo terus saja bergerak mencari Ella, dan tiba-tiba ia sampai di ruangan bawah tanah lagi. Ia bertemu pria bertopi yang juga ditemui Ella tadi. Pria itu mengatakan ia memiliki banyak wajah. Mereka berkelahi di sana. Karena Theo marah, pria itu tidak mau melepaskan Ella yang sudah berteriak ketakutan. Tiba-tiba setelah terus-menerus dipukuli, pria bertopi tadi berubah menjadi Theo yang lain. Pria itu menghilang, kemudian Theo bertemu Ella. Theo mengajak Ella ke atas dan Susana pun sampai. Theo memasukkan Ella ke dalam mobil, kemudian Susana berbicara dengan Theo. Susana mengajak Theo pergi kembali, tetapi Theo tidak mau dan mengatakan jika ia akan mati di sini. Kemudian Theo mengakui kalau ia membunuh istri pertamanya, karena selalu kesal bertengkar dengan wanita itu. Theo menyesali perbuatannya, dan harusnya ia juga sudah lama mati. Theo mengingat yang dikatakan Ella, jika ia melihat seseorang di dalam rumah itu, dan orang tersebut adalah Theo sendiri. Film pun selesai.